Shalom God Lovers, pagi hari ini saya percaya hati kita dipenuhi ucapan syukur dan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Pendeta Muhammad Rusli Monoarfa dalam program Word from Heaven. God Lovers yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, kita lihat di Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 2 tertulis begini, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Saudara, setiap kita ya pasti mengetahui bahwa segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Amin. Ada waktu untuk membajak, ada waktu untuk mencangkul, dan juga untuk menabur. Amin. Jadi, tidak seluruh waktu harus digunakan untuk membajak, atau tidak seluruh waktu kita gunakan untuk menabur saja. Sebab nantinya ada waktu untuk menuai. Betul? Nah, Musa berkata begini, saudara, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, artinya kita hidup di dunia ini ada batas waktunya. Karena itu kita harus menggunakan kesempatan yang ada sebaik mungkin untuk melakukan yang namanya penaburan. Sebab akan tiba waktunya kita akan menuai. Amin. Juga sewaktu-waktu kita pun dapat mati. Karena hidup kita ini seperti uap saja. Yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, Tuhan berfirman, dikatakan di dalam Imamat pasal 26 ayat 3, 4, dan 5. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu ya akan sampai kepada musim
memetik buah anggur dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Nah, saudara, perhatikan di sini bahwa berkat disediakan bagi umat yang hidup menurut ketetapan Tuhan dan perjanjiannya. Ini berbicara tentang berkat penuaian, dan berkat ini diberikan dengan maksud supaya kita giat untuk menabur. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, menabur dalam hal apa, Pak Pendeta? Ya, menabur dalam hukum Kristus tentunya, ya kan? Kita tidak dapat melakukannya dengan hawa nafsu daging, tetapi harus dalam roh. Jadi, biji-biji buah rohlah yang kita taburkan. Hal itu hanya dapat terwujud bila kita mau mematikan perbuatan daging. Sebab dikatakan keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Itu di Galatia pasal 5 ayat 17. Nah, saudara, ketika menabur dalam roh, kita harus rela mematikan perbuatan daging, karena tidak semua yang kita tabur akan mempunyai nilai yang kekal. Hanya bila kita menabur dalam roh, penaburan kita itu akan memiliki nilai yang kekal. Apa yang saudara tabur hari-hari ini? Biji-biji roh kah? Sehingga menghasilkan buah-buah roh? Atau benih-benih kedagingan yang tentu tidak berkenan di hadapan Tuhan? Kalau itu yang saudara tabur, maka tidak memiliki nilai kekal. Dan karena itu saudara akan kering, ya kan? Dan lenyap. Sebab itu mari saudaraku yang kekasih, God lovers yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita menabur benih yang baik. Karena ingat, untuk segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Biarlah kami hanya menabur benih-benih yang baik. Biji-biji dari Roh Kudus. Sehingga buahnya akan dinikmati oleh banyak orang. Dan kami pun boleh menjadi garam dan terang serta berkat bagi banyak orang sesuai dengan rancangan Tuhan. Terpujilah Engkau, berkati seluruh God lovers yang hari ini mendengarkan firman Tuhan ini sebelum mereka melakukan aktivitas kerja hari ini. Kiranya penyertaan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kerja mereka hari ini, dan Tuhan berkati mereka, ada promosi, ada terobosan-terobosan yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kembali kalau saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan ini, silakan saudara mengirimkan link ini kepada yang lain supaya yang lain juga diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.